Pramono Anung, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, menunjukkan optimisme tinggi menjelang pemilihan umum dengan meraih 48,4% dalam survei terbaru oleh Indopolling. Survei ini dirilis sepekan sebelum pemungutan suara yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Pramono menyatakan bahwa hasil survei tersebut membuatnya terkejut, tetapi ia merasa percaya diri dengan dukungan yang diterimanya. Dalam survei tersebut, Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno, dan mereka unggul atas pasangan Ridwan Kamil Suswono yang mendapatkan 38,4%. Pasangan independen Dharma Pongrekun Wardhana hanya memperoleh 4,0%. Peneliti senior dari Indopolling, Dewi Arum Nawang Wungu, menegaskan bahwa Pramono Rano juga memimpin dalam simulasi kertas suara. Pramono Anung menganggap dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ridwan Kamil tidak berpengaruh signifikan terhadap kampanyenya. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memberikan dukungan kepada calon yang mereka pilih. Reaksi Anies Baswedan terhadap hasil survei Indopolling yang menunjukkan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan 48,4% tampaknya berkaitan dengan upaya untuk mengonsolidasikan dukungan. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, PPI, Adi Praitno, Anies perlu turun langsung dalam kampanye untuk mendukung pasangan tersebut agar dapat mempengaruhi pemilihnya secara efektif. Adi menekankan bahwa dukungan Anies tidak bisa diwariskan begitu saja, terutama mengingat sejarah politiknya yang kompleks dengan partai yang mendukung Pramono Rano. Anies juga diharapkan untuk berperan aktif dalam meyakinkan para pendukungnya agar memilih Pramono Rano, karena banyak dari mereka sebelumnya mendukungnya. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa loyalis Anies memiliki pengaruh besar di Jakarta. Dukungan terbuka dari Anies diyakini dapat memberikan dampak signifikan pada elektabilitas Pramono Rano, terutama menjelang pemilihan yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Strategi kampanye Pramono Anung dan Rano Karno dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 dirancang untuk mempertahankan posisi teratas mereka setelah meraih 48,4% dalam survei Indopolling. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari strategi mereka. Pendekatan kampanye. Kampanye dari bawah, Pramono dan Rano berfokus pada menyentuh masalah-masalah masyarakat secara langsung, dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi warga. Mereka berusaha membenahi permasalahan yang dihadapi masyarakat dari tingkat dasar. Kunjungan ke tokoh masyarakat. Pasangan ini aktif melakukan kunjungan ke tokoh-tokoh penting di Jakarta untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Ini termasuk pertemuan dengan tokoh Betawi dan ulama, yang diharapkan dapat memperluas basis dukungan mereka. Kampanye berbasis sosialisasi. Pramono menekankan pentingnya sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kampanye door-to-door untuk menjangkau pemilih secara lebih personal. Strategi komunikasi. Menggunakan berbagai tipe kampanye, mereka mengadopsi pendekatan campuran, termasuk hard campaign, kampanye keras, dan soft campaign, kampanye lembut, untuk menarik perhatian pemilih dengan cara yang berbeda. Menyatukan basis dukungan. Pramono Rano berupaya menarik dukungan dari berbagai kelompok, termasuk loyalis Anies Baswedan dan pendukung Basuki Cahayapurnama, Ahok, untuk memperkuat posisi mereka di kalangan pemilih yang belum menentukan pilihan. Aktivitas media sosial. Tim kampanye juga akan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi muda dan meningkatkan visibilitas Pramono, yang saat ini masih kalah populer dibandingkan rivalnya, Ridwan Kamil. Fokus pada masalah spesifik. Menanggapi isu warga. Dalam setiap pertemuan, Pramono berjanji untuk langsung menangani isu-isu yang dihadapi oleh warga, seperti hak atas hunian dan infrastruktur publik, termasuk perbaikan pedestrian di Jakarta. Kampanye dengan keceriaan. Kampanye mereka akan penuh dengan elemen kebahagiaan dan keceriaan, bertujuan untuk menciptakan suasana positif selama proses kampanye hingga pemilihan. Dengan strategi-strategi ini, Pramono Rano berharap dapat mempertahankan posisi teratas mereka dalam survei dan meraih dukungan luas menjelang pemilihan pada 27 November 2024. Dukungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terhadap Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 memiliki dampak yang beragam, seperti yang diungkapkan oleh beberapa pengamat dan lembaga survei. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dampak tersebut. Dampak negatif terhadap elektabilitas. Beberapa pengamat, seperti Karyono Wibowo dari Indonesian Public Institute, IPI, berpendapat bahwa dukungan Jokowi dapat menurunkan elektabilitas Ridwan Kamil Suswono, Ridho. Mereka menganggap citra Jokowi yang terlibat dalam politik,
khususnya menjelang pemilihan presiden 2024, dapat memberikan persepsi negatif terhadap pasangan tersebut. Efek terbatas di Jakarta. Hendry Satrio dari Kedai KOPI juga menyatakan bahwa dukungan Jokowi mungkin tidak berdampak signifikan di Jakarta. Ia berpendapat bahwa pemilih di Jakarta cenderung rasional dan sudah mengetahui dukungan Jokowi terhadap Ridwan Kamil, sehingga efeknya hanya akan memperkuat komitmen pendukung Jokowi tanpa menambah suara secara signifikan. Penggerakan basis pendukung. Meskipun ada pandangan negatif, dukungan Jokowi diharapkan dapat menggerakkan basis pendukungnya untuk konsisten memilih Ridho. Jokowi sendiri berusaha menggalang tim relawannya untuk bergerak secara masif demi memenangkan Ridwan Kamil di Jakarta. Survei dan posisi elektabilitas. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa Pramono Anung Rano Karno, pasangan calon nomor urut 3, berada di posisi teratas dengan elektabilitas mencapai 48,4%. Sementara Ridwan Kamil Suswono berada pada 38,4%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan dari Jokowi, Ridwan Kamil masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan elektabilitasnya. Secara keseluruhan, dukungan Jokowi dapat dilihat sebagai pedang bermata dua. Sementara itu dapat membantu memperkuat basis dukungan Ridwan Kamil. Ada juga risiko bahwa citra negatif dari keterlibatan politik Jokowi dapat mempengaruhi persepsi pemilih di Jakarta.